Hari ini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Yang pertama, ada jenis-jenis tindak pidana terbagi dua, ada menurut KUHP dan menurut doktrin. Menurut KUHP ada kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau misdriven terdapat pada buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Sedangkan pelanggaran atau overtradingan terdapat pada buku 3 pasal 489 sampai pasal 569 KUHP. Kemudian perbedaan dan kejahatan menurut MTV didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Kemudian selain itu juga didasarkan pada kualitatif, yaitu kejahatan terdapat di delik umum dan pelanggaran sama dengan delik undang-undang. Kemudian menurut doktrin atau pendapat para ahli ada delik formil dan delik material, ada delik komisionis dan omnisionis, ada delik dulus dan delik kulfa, ada delik tunggal dan delik berganda, ada delik aduan dan bukan delik aduan, ada politik dan delik umum, dan ada delik khusus dan delik umum. Masuk ke bab 3, ada pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 1. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Kedua, alasan diadakan pembaharuan KUHP. 1. Menurut alasan politik. Karena Indonesia masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, maka dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP Belanda masih ditentukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak ada pengaturannya. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah dicabut sejak 1896 dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Kemudian yang ketiga ada alasan praktis. Karena masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks WVSNI berasal dari bahasa Belanda, sehingga dikhawatirkan dalam menerjemahkan terjadi penyimpangan. Atas dasar itu, selayaknya bangsa Indonesia memiliki KUHP sendiri yang resmi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ada alasan adiktif. Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas-asas dan nilai-nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contoh, asas-asas terorisme, terus asas-asas narkotika, dan yang terakhir asas-asas pembajakan udara dan lain-lain. Cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang satu, kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diatasi dengan diterbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, deskriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana atau sifatnya terbatas.
Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong.